Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah gereja rumah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang selalu melimpah atas kami. Saat ini kami mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kami, memenuhi setiap kami yang ikut bergabung dalam gereja rumah saat ini. Berkati ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3, ya. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal, dan dapat melakukan apa saja di dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Amin.
Church. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdapat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, berseru bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku
Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan melindungi kita, menyertai kita, dan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Pagi ini saya ingin kita belajar dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Bapak Ibu Saudara, kita sering bingung yang baru itu apa. Waktu kita terima Tuhan Yesus, tubuh kita tetap sama, jiwa kita tetap sama. Jadi kalau kita terima Yesus, kita itu gemuk, tetap aja kita gemuk setelah terima Yesus. Kalau kita tinggi, tetap aja tinggi. Kalau kita wanita, tetap wanita. Dan juga jiwa kita, kalau kita pintar, tetap pintar. Tapi kalau kita juga bodoh, tetap bodoh. Jadi ciptaan baru itu di mana? Ada di roh kita. Kita harus bedakan ada roh, jiwa, dan tubuh. Dan Allah itu bertahta di roh kita. Ini sangat penting. Sehingga dalam buku 1 Yohanes 4:4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, karena roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Allah sudah menaruh rohnya di hati kita, di roh kita. Dan roh Allah di hati kita itu sudah mengalahkan roh-roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dunia, roh apa? Roh kemiskinan, roh sakit penyakit, roh penderitaan, roh kesusahan, roh stres, semua sudah dikalahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat ini dan percayai. Ketahuilah ada roh Allah tinggal di roh kita yang mana sudah mengalahkan sakit penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu ada sakit hari ini, tahu dan percaya ini, roh Allah sudah mengalahkan sakit penyakit itu. Dan Dia sudah bayar. Karena itu saat saya khotbah seperti ini, terimalah kesembuhan kita. Karena roh yang ada dalam diri kita itu lebih hebat daripada roh sakit penyakit. Yang kedua, roh kemiskinan. Karena waktu Allah memberikan, Allah tidak memberikan roh kemiskinan. Waktu Allah menjadikan Adam dan Hawa, disiapkan semua Taman Eden. Dan roh Allah ada dalam diri kita hari ini. Jadi kalau kita dikenai roh kemiskinan itu, ada roh Allah yang sudah mengalahkannya. Sepakat dengan itu. Mulai perkatakan, karena Allah ada bersamaku. Ada roh Allah yang luar biasa itu. Sehingga kemiskinan juga jauh daripadaku. Roh stres semua sudah dikalahkan. Bukan dikatakan akan dikalahkan, telah. Jadi kalau kita tahu dan sadar siapa bersama kita, kita tidak takut ngelawan siapapun. Contoh sederhana, kalau ada di kantong kita uang, kita tahu 1 miliar, kita nggak takut pergi belanja. Ada uang di kantong kita. Tapi walaupun ada, kita tidak tahu, sama aja bohong. Sekarang bukan uang 1 miliar di kantong kita. Pemilik, pencipta, jagat raya ini, pemegang kuasa atas segala kuasa, baik di bumi, baik di surga, ada bersama kita selama-lamanya. Kuasa tak terbatas ini tersedia bagi kita. Tinggal kita salurkan menggunakan nama Yesus. Karena Allah selalu bersama kita dan Dia sudah mengalahkan segala-galanya. Harusnya kita bisa tenang dan bersuka cita. Masalah kita adalah kita terlalu peka dengan jiwa, terlalu peka dengan tubuh kita. Kita tidak peka tentang roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Karena itu, mari kita menikmati Tuhan yang luar biasa itu. Perkatakan kekayaan Tuhan, perkatakan kesembuhan yang Dia berikan, perkatakan sukacita yang daripada Dia, sehingga kekuatan Allah itu mengalir lewat kita, dan itu membuat kita bisa mengalahkan dunia. Dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Artinya kepercayaan kita kepada roh Allah yang ada dalam diri kita itu mengalahkan dunia ini, sehingga kita tidak takut dengan berita apapun, karena Allah dalam diri kita jauh lebih besar daripada berita-berita apapun juga. Pagi ini mari nikmati Tuhan, perkatakan kebesaran Tuhan sampai kita lupa ada masalah kita, karena kita sibuk menikmati, merenungkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa bagi kita semua. Bapa yang baik,
Engkau sudah memberikan roh-Mu dalam diri kami, dan itu lebih besar daripada setiap roh apapun di dunia ini. Karena itu kami tidak takut terhadap apapun juga, karena roh Allah itu sudah mengalahkan roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau ada jemaat yang sakit hari ini, roh sakit penyakit telah dikalahkan. Terima kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kalau ada masalah keuangan, roh kemiskinan sudah dikalahkan. Terima kekayaanmu dalam nama Yesus. Kalau ada yang stres, depresi, roh itu juga sudah dikalahkan. Karena ada sukacita tak terbatas yang Allah berikan. Jadi terimalah kekuatan Allah itu. Salurkan kekuatan dan kuasa Allah yang ada dalam roh kita, yang ada bersama kita selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi sebelum kita perjamuan kudus, termasuk nanti teman-teman gereja-gereja rumah yang akan lakukan ini, kita sama-sama belajar apa yang kami buat di sini nanti bisa dipraktekkan di gereja rumah masing-masing. Jadi ayat pendukungnya ataupun dasar Alkitabnya itu dari 1 Korintus 11 ayat 23. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ingin terangkan sedikit soal perjamuan kudus. Beberapa tahun dahulu itu, setiap kali perjamuan kudus di gereja kami, bukan kita disuruh mengingat Tuhan, tapi mengingat dosa kita. Sehingga bukan kematian Kristus yang ditonjolkan, tapi malahan dosa-dosa kita, ketidaklayakan kita. Tadi kedua ayat ini mengatakan, baik tubuh Kristus, baik darahnya, itu Tuhan katakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Ini harus kita garis bawahi. Perjamuan kudus bukan mengingat dosa kita. Perjamuan kudus jangan dosa-dosa kita yang ambil kredit. Ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Perjamuan kudus adalah mengingat kita akan Kristus. Tubuhnya apa kita ingat? Yang pertama, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bilur-bilur itu ada di tubuh, luka-luka. Jadi tubuh Kristus ini yang kita lambangkan dengan roti ini mengingat kita akan tubuhnya yang sudah bayar semua penyakit kita. Apalagi yang terjadi kalau kita lihat ada mahkota dulu, tubuhnya, supaya kita nggak perlu lagi stres. Jadi semua penderitaan yang Yesus alami di kayu salib itu yang perlu kita ingat. Dan untuk apa dia di sana? Untuk satu, menyembuhkan penyakit kita, untuk memulihkan kita semua. Jadi perjamuan kudus ini tidak untuk membesar-besarkan dosa kita, membesar-besarkan penyakit kita, tapi membesarkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi, dan Tuhan bilang, perbuatlah ini untuk menyenangkan aku. Dan tadi Paulus katakan, apa yang sudah aku terima, aku teruskan. Jadi, aku pun sudah menerima ini, dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah,
mengatakan kepada Bapak Ibu juga, teruskan juga itu di setiap gereja-gereja rumah. Itulah dasar Alkitabnya, bahwa baik tubuh, baik darah Yesus itu adalah mengingatkan kita apa yang Dia telah perbuat. Selanjutnya, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana kita melakukannya, supaya kita tidak kagok. Setelah kita bacakan firman Tuhan ini, bisa kita taruh Alkitabnya di sebelah, maka nanti kita hafalkan aja. Hafalkannya seperti ini. Waktu dibagi rotinya, tinggal dikatakan, inilah tubuhku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Baru makan bersama-sama. Dan inilah darahku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Jadi supaya nggak kagok, hafalkan aja yang singkat itu, sehingga tidak capek untuk megang-megang Alkitab, dan kelihatannya juga jadi alami. Oke, itu nanti kita akan praktekkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, karena darahnya lah kita layak berdoa kepada Dia. Karena darahnya lah maka Tuhan bisa tinggal dalam hati kita. Terima kasih, inilah buat dasar Alkitabnya. Sekarang kita akan berdoa. Silakan ambil masing-masing. Jadi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita bersyukur dan mari kita makan. Berikan juga dia mengambil cawan, dan Tuhan Yesus katakan, inilah darahku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dilakukannya bagi kita. Terima kasih Bapa, oleh tubuh-Mu semua sakit penyakit kami sudah Engkau bayar, dan oleh darah-Mu Tuhan, maka tak ada lagi pemisah kami dengan Engkau. Kau katakan dalam buku Yesaya, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tapi karena dosa penghalang. Bukan kurang pekat telinga Tuhan untuk mendengar, tapi karena dosa menghalangi. Tapi hari ini Tuhan, karena darah-Mu, maka tak ada lagi penghalang apapun bagi kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang sudah melayakkan, menguduskan kami semua. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. And His power sets me free.